Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini. Pastikan menggunakan APD dengan lengkap dan benar. Pertama, kita beri label pada alat yang akan digunakan. Sebelum menimbang, pastikan labu ukur sudah dirangkai di meja kerja. Lalu kita bersihkan neraca yang akan digunakan. Dan pastikan neraca sudah datar. Isi logbook penimbangan. Sini kita akan menimbang BBP kalium iodat. Kita masukkan kaca arloji dan kita catat bobot kosong kaca arloji. Selanjutnya ditimbang KiO3 kurang lebih 0,357 gram. Setelah dicatat bobotnya, kita keluarkan dan kita bersihkan kembali neraca yang telah digunakan. Jangan lupa untuk mengisi logbook penimbangan lagi. Selanjutnya, kita larutkan KiO3 yang sudah ditimbang ke dalam labu ukur 100 ml dengan menggunakan air suling. Bilas kaca arloji dan juga pengaduk. Diputar, dibilas kembali, diputar lagi, dan dibilas kembali. Setelah bersih, kita bilas lagi pengaduknya. Lalu kita bilas corong dengan gerakan memutar. Kita bilas tangkai corong. Dan juga leher labu ukur. Pastikan semua BBP masuk ke dalam labu ukur. Lalu kita larutkan hingga BBP larut sempurna. Sudah larut ya? Kita lanjutkan dengan mengisi air sampai di bawah tanda tera. Diseka. Lalu dihimpitkan. Setelah berhimpit, kita homogenkan minimal 10 kali. Selanjutnya, kita akan memipet BBP. Kita bilas pipet volumetri dengan menggunakan air suling sebanyak 2 kali. Selanjutnya, dibilas juga menggunakan BBP yang tadi telah kita buat.
Lalu sekarang kita pipet 10 ml BBP, pipet, seka, dan himpitkan. Ingat membentuk sudut 45 derajat dan setelah turun semua kita tunggu 10 detik. Kita langsung memipet untuk yang duplo juga. Selanjutnya kita siapkan titran terlebih dahulu. Kita bilas buret menggunakan air suling. Pastikan bagian atas dan bagian bawahnya terbilas oleh air suling. Setelah itu kita bilas menggunakan natrium tiosulfat yang digunakan sebagai titran. Selanjutnya kita isi buret hingga setengah volumenya dan kita hilangkan gelembung yang ada pada buret. Nah, sudah hilang gelembungnya ya. Lalu kita isi buret sampai lebih dari skala 0 dan kita seka. Selanjutnya kita siapkan terlebih dahulu titrat dengan menambahkan HCl4n untuk membentuk suasana asam. Lalu 5 ml Ki 10%. Langsung ditutup ya, karena sudah terbentuk I2. Lalu kita tambahkan air suling untuk mempermudah proses pengamatan saat titrasi. Selanjutnya kita nolkan buret dengan menggunakan meniskus bawah, karena natrium tiosulfat tidak berwarna. Kita titrasi dari warna larutan merah kecoklatan hingga menjelang TA yaitu kuning muda seulas. Sehingga di awal kita bisa menggunakan tetesan cepat hingga larutan berwarna kuning. Setelah larutan berwarna kuning, kita mulai memperlambat tetesannya hingga didapatkan warna kuning muda seulas. Setelah itu, kita tambahkan indikator kanji 8-10 tetes, di shake, larutan menjadi berwarna biru. Selanjutnya kita bilas, tutup elemen rasa, dan kita lanjutkan penitaran hingga TA tidak berwarna tetes demi tetes. Nah, 1 tetes sudah membuat larutan menjadi tidak berwarna. Ini adalah titik akhir yang kita dapatkan. Lalu kita baca volume standarisasi untuk yang Simpro. Selanjutnya kita preparasi yang duplo, tambahkan pengasam, HCl4n dan juga Ki 10%. Setelah siap, kita bisa melanjutkan titrasi dengan mempaskan skala buret.
Lalu kita mulai titrasi untuk yang duplo. Seperti tadi, di awal kita bisa menggunakan tetesan cepat hingga warna larutan menjadi kuning. Setelah kuning, baru kita teteskan tetes demi tetes titran hingga didapatkan warna kuning muda seulas. Berikut adalah warna menjelang TA-nya. Kita tambahkan indikator kanji lagi, kita shake, kita bilas tutupnya, dan kita lanjutkan penitarannya hingga TA tidak berwarna. Nah, satu tetes telah membuat larutan dari biru menjadi tidak berwarna. Berarti sudah kita dapatkan titik akhir titrasi untuk yang duplo. Lalu kita baca volume penitarannya.